Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan sebuah cerita tentang perjalanan hidup seorang atlet lari dari India bernama Milkha Singh. Berawal dari terjadinya konflik antara India dan Pakistan yang membuatnya kehilangan keluarganya, hingga harus menjalani kehidupan sulit di kamp pengungsian. Milkha akhirnya berhasil menjadi atlet lari nasional kebanggaan India. Cerita perjuangan Milkha mengejar mimpinya dan melawan trauma masa lalunya kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Bah Milkha Bah yang dirilis pada tahun 2013. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Milkha Singh yang saat itu tengah mengikuti Olimpiade Roma pada tahun 1965 untuk cabang olahraga lari. Pada masa itu, dialah pemegang rekor dunia sebagai pelari tercepat. Ketika suara tembakan terdengar, artinya pertandingan pun dimulai. Milkha berlari dengan kecepatan penuh hingga memimpin pertandingan. Di sisi lapangan terlihat pelatih Ranfer memberikan semangat untuk Milkha. Sebagai pemegang rekor dunia, sudah pasti semua perhatian penonton tertuju padanya dan percaya dialah yang akan memenangkan pertandingan. Namun, di tengah pertandingan, Milkha teringat kejadian di masa lalu di mana Milkha kecil tengah dikejar oleh seseorang. Ingatan tersebut membuat konsentrasinya terganggu. Karena tidak bisa mempertahankan kecepatannya, Milkha pun disusul oleh pelari lain di belakangnya. Pada akhirnya, sang pemegang rekor pun terpaksa harus puas dengan posisi keempat saat mencapai garis finish. Kekalahan Milkha seketika ramai diperbincangan di berbagai media dunia. Selanjutnya, setelah beberapa bulan, Milkha mendapatkan telepon dari pelatih Ranfer yang memberitahukan bahwa Perdana Menteri Jawaharlal Nehru menawarkan Milkha untuk ikut pertandingan persahabatan antara India dengan Pakistan. Namun Milkha menolak tawaran tersebut. Kemudian Perdana Menteri memerintahkan seorang bernama Wadhwa dan pelatih Ranfer untuk pergi membujuk Milkha. Singkat cerita, dalam menjalankan misi tersebut, pelatih Ranfer mengajak seorang bernama Gurudev yang juga pernah menjadi pelatih sekaligus atasan Milkha di Kesatuan Angkatan Darat. Setelah diperkenalkan, Wadhwa pun berharap Gurudev bisa membantu meyakinkan Milkha. Kemudian Gurudev bertanya, sebenarnya apa alasan Milkha menolak ikut bertanding? Gurudev pun menjawab bahwa ceritanya sangat panjang. Selama perjalanan menggunakan kereta tersebut, Gurudev pun menceritakan perjalanan hidup Milkha. Milkha lahir di keluarga sederhana di sebuah desa yang saat itu masih menjadi wilayah India. Dia hidup bersama orang tua dan kakak-kakaknya. Saat kecil, Milkha adalah anak yang ceria. Dia memiliki seorang sahabat bernama Sampret. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk bermain dan belajar. Hari-hari Milkha berjalan dengan menyenangkan hingga suatu hari terjadi konflik besar di mana Pakistan ingin melepaskan diri dari India. Desa-desa yang berada di wilayah perbatasan India-Pakistan pun tidak bisa luput dari kekacauan. Suatu ketika, warga desa mendengar kabar kalau para pejuang Pakistan akan segera menyerang desa. Ayah Milkha yang merupakan tokoh masyarakat di desanya memutuskan untuk melindungi desa bersama semua laki-laki yang masih mampu. Sedangkan perempuan dan anak-anak akan diungsikan. Dengan berani, ayah Milkha membangkitkan semangat warga desa untuk bersama-sama melindungi desa mereka. Ketika Milkha akan berangkat untuk mengungsi, ternyata pejuang Pakistan telah sampai di desa. Pertarungan pun terjadi. Milkha menyaksikan bagaimana keluarganya dibunuh oleh para pejuang Pakistan. Di tengah pertarungan tersebut, ayah Milkha berteriak meminta Milkha untuk segera lari dan melarangnya untuk melihat ke belakang. Namun, di tengah larinya, Milkha berhenti sesaat untuk menengok ke belakang dan saat itulah dia melihat ayahnya dipenggal oleh pejuang Pakistan. Singkat cerita, Milkha akhirnya bergabung dengan para pengungsi lain menuju kota Delhi. Saat itu, dia sendirian karena terpisah dengan anggota keluarganya yang lain. Kehidupan di pengungsian sangat memprihatinkan. Untuk makan sehari-hari saja mereka harus berebut.
Tidak jarang Milka harus menahan lapar karena tidak berhasil mendapatkan makanan. Setiap hari Milka mendengarkan setiap panggilan nama yang disebutkan petugas pengungsian, berharap ada keluarga yang mencarinya. Hari demi hari berlalu, Milka kecil yang kesepian terus mengingat kejadian-kejadian mengerikan yang telah dia lalui. Suatu hari ketika Milka sedang menikmati makan siang, petugas pengungsian memanggil namanya. Setelah yakin namanya yang disebut, dia langsung meninggalkan makanannya dan segera berlari menuju sumber suara. Ternyata orang yang mencarinya adalah istri kakaknya. Setelah berbagai hal yang telah terjadi, akhirnya Milka bisa bertemu dengan anggota keluarganya. Istri tak bisa menahan air matanya begitu melihat Milka. Setelah itu, Milka pun dibawanya ke tenda pengungsian. Seharian, istri terus memeluk adik kesayangannya. Hingga saat malam tiba, dia dimarahi oleh suaminya karena terlalu asik dengan Milka hingga lupa melayani suami. Dari balik tirai, Milka mendengar kakaknya ditampar. Tidak kuat mendengarnya, Milka pun berlari keluar. Tak lama kemudian, kakaknya datang untuk membasuh wajah. Saat itulah Milka berjanji pada kakaknya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kakaknya. Suatu hari, ketika Milka sedang memikirkan kakaknya yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, dia diganggu seorang anak pengungsi. Milka melampiaskan kemarahannya dengan memukuli anak pengungsi tersebut. Saat hendak kembali ke tendanya, dia dihadang oleh kelompok anak pengungsi yang lain. Anak-anak itu ingin mengajak Milka untuk bergabung dengan geng mereka. Tanpa pikir panjang, Milka menolak mereka lalu pergi. Di tenda, Milka lagi-lagi terbayang perlakuan kasar yang diterima kakaknya dan juga tawa mengejek dari saudara suami kakaknya. Perasaan kesal yang tak tertahan membuat Milka mengacak-acak barang di dalam tenda. Akibat perbuatannya, suami kakaknya marah dan memukulinya. Meski begitu, kakaknya tetap berusaha melindunginya. Ketika Milka berusaha kabur dari kejaran suami kakaknya, dia dibantu oleh geng yang sebelumnya mengajak dia bergabung. Berkat bantuan itu, Milka pun akhirnya mau bergabung dengan geng mereka. Setelah bergabung, dia mendapatkan pisau kecil sebagai senjata. Milka dan gengnya mencuri batu bara dari kereta api yang lewat untuk mendapatkan uang. Dikejar oleh petugas saat sedang melakukan aksi pencurian adalah hal yang biasa terjadi bagi mereka. Hal itu terus Milka lakukan hingga dia tumbuh dewasa. Suatu hari tidak sengaja Milka menabrak seorang gadis cantik. Sejak saat itu, Milka tidak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Milka kemudian sering menemui gadis itu untuk membantu mengambil air dan mengantarkan pulang. Akhirnya, gadis bernama Biro itu pun menjadi kekasihnya. Ketika mereka sedang bersantai berdua, mereka membicarakan tentang hari libur Gandhiji yang bertepatan dengan ulang tahun Mahatma Gandhi, tokoh yang memerdekakan India dari Inggris. Tiba-tiba, Milka berkata bahwa suatu hari nanti akan ada hari libur atas nama dirinya. Hari berikutnya, saat sedang mengambil air seperti hari-hari biasanya, Biro melihat Milka sedang diarak oleh teman-temannya seperti seorang pahlawan. Kemudian orang-orang yang juga tengah mengambil air berkata bahwa Milka dan teman-temannya adalah seorang pencuri dan preman. Senyum Biro seketika menghilang saat mendengar perkataan itu. Biro merasa kecewa dengan apa yang dilakukan Milka. Jadi, ketika Milka datang menghampirinya, dia tidak mau menanggapi. Saat itu, Milka dengan semangatnya mengatakan keinginannya untuk menikahi Biro. Namun Biro menjawab, dia tidak ingin anak-anaknya menjadi seorang pencuri. Merasa begitu sedih, Milka berkata bahwa dia akan melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya, lalu kembali kepada Biro. Suatu hari, Milka dan temannya yang hendak bepergian menggunakan kereta, ketahuan menjadi penumpang gelap oleh kondektur kereta.
Mereka pun kabur melarikan diri dari kejaran kondektur. Saat keluar dari kereta, lagi-lagi Milka teringat kejadian mengerikan di masa lalunya. Hingga tanpa sengaja, Milka melukai kondektur tersebut dengan pisau kecil yang dibawanya. Kejadian tersebut membuat Milka ditahan di kantor polisi. Tak lama kemudian, istri datang membayar uang jaminan untuk mengeluarkan Milka setelah menjual sepasang anting miliknya. Saat itu, Milka merasa sangat bersalah pada kakaknya. Dia merasa selalu merampas apapun yang kakaknya miliki. Tahun 1954, Milka mendaftarkan diri menjadi anggota militer India. Setelah diterima, dia pun mulai mengikuti pelatihan. Suatu hari saat latihan, mereka kedatangan seseorang bernama Guru Dev yang memberitahu bahwa akan diadakan lomba lari sejauh 6 km. 10 orang tercepat akan dia latih untuk bersaing dalam kompetisi Brigade Game. Tak hanya itu, 10 orang tersebut juga akan dibebaskan dari tugas bersih-bersih selama 10 hari dan akan mendapatkan segelas susu serta 2 butir telur mentah. Kebiasaannya berlari saat menjadi pencuri batu bara membuat Milka berhasil menjadi peringkat pertama. Sejak saat itu, Milka pun mulai mengikuti latihan keras dari Guru Dev. Merasa waktu latihannya begitu singkat saat siang hari karena harus membagi waktu dengan latihannya sebagai tentara, diam-diam Milka menambah latihan larinya di malam hari. Suatu malam, seorang atasan yang melihat Milka latihan langsung menegurnya. Lalu pagi harinya, Milka dipanggil oleh atasannya, kemudian dia diperintahkan untuk tidak lagi mengikuti latihan sebagai tentara dan fokus saja latihan lari. आज से तुम दिन में दौड़ता सिर्फ दौड़ता समझा क्या जी उस्ताद दौड़ 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 ओ भज के नस पूरा पागल है सरदार. Hingga akhirnya tibalah hari di mana Milka dibawa ke pusat pelatihan para atlet untuk persiapan Brigade Game. 3 pelari terbaik nantinya akan menjadi atlet yang mewakili India di setiap kejuaraan. Di sana, Milka melihat 2 orang yang kedatangannya sangat disambut. Milka pun mendekat untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan kekagumannya. Dia mengatakan bahwa dirinya juga ingin memiliki jas seperti yang orang itu gunakan. Namun, orang bernama Singrana itu berkata, jas tim India itu bukan untuk orang kampung seperti Milka. Esok harinya selesai latihan, Milka melihat jas tim India yang tergantung di sebuah ruangan. Karena keinginannya yang besar untuk memiliki jas itu, dia pun mencoba memakainya dan membayangkan dirinya menjadi seorang atlet. Tak lama kemudian, Singrana dan teman-temannya datang. Mereka langsung menuduh Milka sebagai pencuri. Milka mencoba menjelaskan bahwa dia hanya ingin mencobanya. Tapi, Singrana dan teman-temannya terus memojokkannya dan berniat mempermalukan Milka dengan melepas semua pakaiannya. Mendengar suara keributan, Guru Dev pun datang. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Guru Dev menampar Milka di hadapan semua orang. Guru Dev meminta Milka untuk berjuang dan membuat dirinya layak untuk mendapatkan jas itu. Singrana adalah pelari yang berlari seperti peluru. Guru Dev pun bertanya apakah Milka bisa melawannya. Milka menjawab dia memiliki nyali untuk melawan Singrana. Hari berikutnya, pertandingan Brigade Game pun dilakukan. Dari semua peserta yang ada, hanya Milka yang masih berlari tanpa sepatu. Milka sangat ingin memenangkan pertandingan itu untuk bisa menjadi atlet India sekaligus membuktikan terhadap Singrana. Awalnya, Milka tertinggal jauh di belakang para pelari lain, namun secara mengejutkan tiba-tiba Milka mempercepat larinya dan perlahan mulai sejajar dengan Singrana yang berada di posisi terdepan. Namun sayang, mendekati garis finish, Milka terjatuh karena menginjak batu yang melukai kakinya. Panitia pertandingan menghampiri Milka dan Guru Dev. Mereka mengakui kemampuan Milka dan memutuskan untuk memilih Milka sebagai salah satu dari 3 berlari tercepat.
Setelah kakinya sembuh, Milka mulai berlatih menggunakan sepatu. Dia juga diperkenalkan dengan pelatih Ranveer yang merupakan pelatih untuk tim lari India. Pelatih Ranveer berkata, sepatu yang seperti paku bagi Milka itu akan segera menjadi teman baik. Melihat perlakuan pelatih Ranveer, Gurudev semakin percaya suatu saat nanti Milka akan menjadi seorang atlet terbaik yang pernah mereka miliki. Perlahan, Milka mulai terbiasa berlari menggunakan sepatu. Kecepatan berlarinya pun semakin membaik setiap harinya. Melihat perkembangan Milka, Singhrana mulai menganggapnya sebagai ancaman. Sehari sebelum seleksi untuk Asian Games, Singhrana dan teman-temannya mengeroyok Milka dan menancapkan sepatu berduri di kakinya. Untuk sementara, Milka harus dirawat dan tidak bisa berjalan. Pelatih Ranveer dan Gurudev sangat marah pada orang yang berbuat hal jahat itu kepada Milka dan berniat memberikan hukuman yang sangat berat. Namun Milka tidak mau mengatakan siapa pelakunya. Keesokan harinya, saat seleksi akan berlangsung, Milka muncul di lapangan. Pelatih Ranveer langsung melarangnya untuk berlari. Dia berkata, jika dipaksakan, Milka akan merusak kakinya untuk selamanya. Akan tetapi, Milka bersikeras untuk ikut karena ingin membuktikan bahwa dia bisa berlari lebih cepat dari Singhrana. Akhirnya, tanpa menggunakan sepatu dan kaki yang masih diperban, Milka pun mengikuti seleksi untuk Asian Games. Milka terlihat begitu kesakitan, tapi akhirnya dia bisa mengesampingkan rasa sakitnya dan berlari secepat mungkin hingga berhasil mendapatkan posisi pertama. Milka berhasil memecahkan rekor nasional. Hari berikutnya, Milka terlihat sangat bahagia ketika seorang penjahit datang mengukur badannya untuk membuat jas. Setelah sekian lama, Milka pulang ke rumah kakaknya sebelum berangkat mengikuti Asian Games. Milka pulang menggunakan setelan jas impiannya hingga kakaknya sempat tak mengenalinya. Istri sangat bahagia melihat adiknya berhasil menjadi seorang atlet nasional. Milka kemudian memakaikan jasnya pada istri. Ketika istri memasukkan tangan ke saku jas, dia mendapatkan sepasang anting emas yang memang Milka siapkan untuknya. Selanjutnya, sesuai janjinya dulu, Milka pergi ke rumah Biro. Akan tetapi, rumah tersebut sudah tidak ditinggali oleh keluarga Biro. Kemudian, seorang temannya memberitahu kalau Biro sudah menikah. Singkat cerita, Milka kembali ke tempat pelatihan dan menceritakan kesedihannya kepada Gurudev. Untuk menyemangati Milka, Gurudev pun berkata, Milka akan pergi ke Australia. Langit tak ada batasnya dan burung yang melayang tinggi tak akan hinggap ke pohon kecil. Milka dan atlet India lainnya akhirnya sampai di Australia. Di sana mereka diperkenalkan dengan penasehat teknis bernama Peter Hamilton. Kemudian Peter mengundang mereka semua untuk makan malam di rumahnya. Di rumahnya, Peter memperkenalkan cucunya yang bernama Stella. Malam itu, Stella mengajak Milka dan teman-temannya bersenang-senang di klub. Esok harinya, Milka terlambat datang latihan. Hal tersebut membuat pelatih Ranveer kecewa karena selama ini Milka tidak pernah terlambat mengikuti latihan. Rupanya, kedekatannya dengan Stella memberikan dampak buruk. Milka yang selama ini selalu disiplin mulai berubah akibat terlena dengan kebersamaannya dengan Stella. Sampai akhirnya pertandingan berlangsung, Milka kehilangan stamina hingga akhirnya kalah. Pelatih Ranveer sangat kecewa dengannya. Milka yang menyadari kegagalan itu akibat perbuatannya sendiri, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Stella secara baik-baik tanpa menyalahkan Stella. Di dalam pesawat saat perjalanan kembali ke India, Milka menghampiri pelatih Ranveer. Dia menanyakan berapa rekor yang harus dipecahkan untuk lari 400 meter. Sekembalinya di India, Milka menghukum dirinya sendiri dengan latihan keras setiap hari. Dia bertekad tidak akan berhenti sebelum kakinya merasa tidak sanggup lagi untuk bergerak. Pelatih Ranveer dengan setia menemani Milka latihan setiap hari. Pada Asian Games di Tokyo tahun 1958,
Milka menyaksikan seorang pelari dari Pakistan yang merupakan pelari tercepat di Asia pada masa itu. Milka akan berhadapan dengan pelari tersebut dalam kategori lari 400 meter. Mendengar kata Pakistan membuat Milka teringat kembali kenangan buruk saat terjadinya konflik antara India dengan Pakistan yang membuatnya kehilangan keluarganya. Milka dan pelatih Ranfer kemudian menghampiri pelari Pakistan bernama Abdul Holik bersama pelatihnya untuk sekedar memberi salam. Namun tiba-tiba pelatih dari Pakistan mengatakan, dulu Milka berlari menjauhi Pakistan dan sekarang Milka masih berlari. Perkataan tersebut begitu menyakiti hati Milka yang berusaha melupakan kenangan buruk masa kecilnya. Tibalah hari pertandingan lari 400 meter. Milka dan Abdul Holik berlari dengan cepat meninggalkan pelari dari negara lainnya. Hingga kemudian saat sampai di garis finish, Milka terjatuh. Papan skor berhenti hanya menunjukkan hasil sampai di posisi ketiga. Saat itu, Abdul Holik dan pelatihnya begitu percaya diri bahwa mereka lah pemenangnya. Tapi kemudian papan skor menunjukkan Milka lah yang jadi pemenangnya. Selisih waktu mereka sangat tipis. Milka sangat bahagia, kerja kerasnya selama ini berbuah manis. Dia mendapatkan medali emas pertamanya. Sejak saat itu, Milka terus mengharumkan nama India. Beberapa kali dia juga berhasil memecahkan rekor dunia. Milka yang masih berstatus sebagai anggota militer Angkatan Darat mendapatkan bintang penghormatan dan kenaikan pangkat dari negaranya. Gurudev yang selama ini mendampingi Milka tak bisa menahan rasa bangga melihat pencapaian besar anak didiknya. Milka pun juga sangat berterima kasih untuk segala dukungan Gurudev padanya. Kembali ke scene di awal film, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya, Batwa, Gurudev, dan pelatih Ranfer sampai di rumah Milka. Mereka menyampaikan pada Milka bahwa Perdana Menteri ingin bertemu dan berbicara langsung dengan Milka. Milka pun pergi menemui Perdana Menteri. Dia menolak secara langsung permintaan untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Abdul Holik dari Pakistan karena trauma masa lalunya yang menghantuinya. Hingga kemudian Perdana Menteri pun berhasil meyakinkan Milka dengan perkataan, "Kau tentara, negaramu membutuhkanmu sekarang, maka kau harus berjuang." Milka pun berangkat ke Pakistan diantar oleh pelatih dan teman-temannya. Ketika jumpa pers, Milka tidak hadir di hadapan wartawan yang membuat situasi saat itu cukup gaduh. Ternyata Milka sedang kembali ke desanya yang saat itu sudah menjadi wilayah Pakistan. Di sana dia teringat kembali kejadian terakhir saat dia menemukan anggota keluarganya sudah terbunuh. Milka terduduk dan menangis sendirian di sana. Kemudian seorang anak kecil menghampirinya. Saat anak kecil itu melihat wajah Milka, anak kecil itu berlari masuk ke rumahnya mengambil foto Milka yang terpajang di rumah. Anak itu memperlihatkan foto itu kepada Milka. Siapa sangka anak tersebut adalah anak dari teman masa kecilnya yaitu Sampret. Temannya berhasil selamat dari tragedi pembantaian dan memilih untuk tetap bertahan tinggal di desa itu. Keduanya saling berpelukan melepas rasa rindu. Hari pertandingan pun tiba. Seluruh stadion terisi penuh oleh penonton termasuk Sampret dan anaknya. Orang-orang India mendengarkan jalannya pertandingan lewat radio. Semua peserta bersiap di posisinya masing-masing. Suara gemuruh penonton memenuhi stadion. Terlihat Abdul Holik melesat jauh di hadapan Milka yang tertinggal di belakang. Alangkah terkejutnya semua penonton begitu melihat Milka perlahan menyusul satu persatu pelari di depannya. Bahkan Abdul Holik dengan mudah dia susul. Semua penonton berdiri memberikan tepuk tangan sebagai tanda kekaguman dan penghormatan mereka kepada Milka. Kemenangan Milka memberikan kebahagiaan bagi banyak orang di stadion dan India. Atas kemenangannya, Perdana Menteri memberikan pengumuman bahwa hari itu dinyatakan sebagai hari libur nasional dalam rangka merayakan kemenangan Milka di Pakistan. Hari itu selain berhasil mengharumkan nama bangsanya, Milka juga berhasil melawan trauma masa lalunya. Kepala negara Pakistan kemudian memberikan medali untuknya dan dia juga diberi gelar The Flying Sikh. Seperti itulah kisah tentang perjalanan hidup seorang atlet lari India bernama Milka Singh. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.